Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Olivia Febriani dari Prodi S1 Akuntansi kelas C dengan NPM 603-25105. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari matkul pengantar akuntansi yang diemban oleh Ibu Anissa Nur Fitriana, SE MSI. Pada soal yang pertama, Denny Sanjaya adalah pemilik dan pengelola kantor konsultan motivasi bisnis yang bernama Sukses Consulting. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2025, Sukses Consulting ini telah memiliki aset sebesar 780 juta, liabilitas 150 juta, dan ekuitas 630 juta. Transaksi selama bulan Desember adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima penanaman modal dari investor sebesar 180 juta. Kalau di persamaan akuntansinya ini, karena menerima modal dari investor, maka yang pertama yaitu cash sebesar 180 juta dan juga share capital bertambah 180 juta. Transaksi yang pertama, 1 Juli menerima modal dari Dara berupa kas sebesar 13.500.000, piutang usaha sebesar 20.800.000, perlengkapan sebesar 3.200.000 dan peralatan kantor sebesar 7.500.000. Sehingga di general jurnalnya pun cash bertambah di sebelah debit sebesar 13.500.000. Lalu account receivable bertambah di sebelah debit sebesar 20.800.000. Supply atau perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 3.200.000. Lalu equipment atau peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 7.500.000. Sehingga kapital darahnya pun kita sudah menjumlahkan sebesar 45 juta, itu ada di sebelah kredit. Transaksi selanjutnya, 1 Juli, membayar sewa 4 bulan berdasarkan kontrak sewa sebesar 4.800.000. Sehingga di akunnya pun itu rent expense, karena ini beban sewa bertambah di sebelah debit sebesar 4.800.000, lalu cashnya pun berkurang sehingga kita menyimpannya di sebelah kredit sebesar 4.800.000. Transaksi selanjutnya, 2 Juli, membayar premi asuransi properti dan kecelakaan sebesar 4.500.000. Di general jurnalnya pun kita akunnya yaitu prepaid insurance bertambah di sebelah debit sebesar 4.500.000 dan cash berkurang di sebelah kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 4 Juli, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5.500.000. Sehingga di general jurnalnya pun kita menuliskan cash bertambah di sebelah debit sebesar 5.500.000, lalu prepaid income di sebelah kredit sebesar 5.500.000. Pada tanggal 5 Juli, membeli peralatan kantor secara kredit dari data media sebesar 6.500.000. Karena kita membeli peralatan sehingga equipment kita bertambah di sebelah debit sebesar 6.500.000. Lalu account payable karena kita melakukan pembelian secara kredit. Kita menyimpannya di sebelah kredit sebesar 6.500.000. 6 Juli, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 15.300.000. Karena kita menerima kas dari klien sebagai pelunasan piutang, sehingga di general jurnalnya pun kita cash bertambah di sebelah debit sebesar 15.300.000, lalu account receivable itu di sebelah kredit sebesar 15.300.000. Pada tanggal 10 Juli, membayar kas untuk pemasangan iklan di koran sebesar 400.000. Lalu di general jurnalnya pun kita menuliskan beban iklan itu bertambah di debit sebesar 400.000, cash berkurang di kredit sebesar 400.000. Pada tanggal 12 Juli, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 Juli sebesar 5.200.000. Lalu kita menuliskan account payable bertambah di sebelah debit yaitu 5.200.000, lalu cash kita berkurang sebesar 5.200.000. Pada tanggal 12 Juli, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 Juli sebesar 13.300.000. Di general jurnalnya pun kita menuliskan account receivable kita bertambah di sebelah debit sebesar 13.300.000. Lalu income-nya kita taruh di sebelah kredit sebesar 13.300.000. Pada tanggal 14 Juli, membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 1.750.000. Karena kita ini membayar gaji, sehingga di general jurnalnya pun kita menuliskan salaries expense, yaitu beban karyawan atau beban gaji karyawan. Itu bertambah di sebelah debit sebesar 1.750.000. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan, sehingga cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Pada tanggal 18 Juli, membayar kas untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 600.000. Karena kita membayar kas untuk membeli perlengkapan, sehingga akunnya pun tertulis supply. Supply kita bertambah di sebelah debit sebesar 600.000, lalu cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 600.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli, Dara sebagai pemilik modal menarik 12.500.000 untuk keperluan pribadi. Sehingga di general jurnalnya pun kita memasukkan PRIV. PRIV kita bertambah, yaitu di sebelah debit sebesar 12.500.000. Cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 12.500.000. Lalu setelah itu kita menjumlahkan total debit dan kreditnya itu ada berapa. Itu harus balance ya teman-teman. Di sini total debit itu ada 115.350.000. Di kreditnya pun sama, sebesar 115.350.000. Jadi general jurnal di transaksi soal 2 ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Selanjutnya kita membuat ledger atau buku besar. Karena sebelumnya kita sudah membuat general jurnal atau jurnal umum, kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja sesuai dengan posisinya masing-masing. Transaksi yang memengaruhi cash pertama kali yaitu terjadi pada tanggal 1. Pada tanggal 1 ini terjadi 2 kali transaksi.
Yang pertama, cash bertambah di debit sebesar 13.500.000. Yang kedua, cash berkurang di sebelah kredit sebesar 4.800.000. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 2. Itu cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 4.500.000. Transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 4. Cash kita bertambah di sebelah debit sebesar 5.500.000. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 6, debit cash kita itu bertambah sebesar 15.300.000. Selanjutnya terjadi pada tanggal 10. Cash kita itu berkurang lagi di sebelah kredit sebesar 400.000. Selanjutnya pada tanggal 12, cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 5.200.000. Lalu pada tanggal 14, cash kita juga berkurang di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Pada tanggal 18 pun, cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 600.000. Dan yang terakhir pada tanggal 31, cash kita berkurang di sebelah kredit sebesar 12.500.000. Selanjutnya kita menjumlahkan atau mentotalkan dari sebelah debit berapa dan kredit berapa. Di sebelah debit ini totalnya ada 34.300.000 dan di sebelah kredit ada 29.750.000. Karena ini di sebelah debit ada dan di sebelah kredit pun ada, sehingga kita harus menselisihkan keduanya. Jadi 34.300.000 dikurang 29.750.000 sama dengan 4.550.000. Akun selanjutnya yaitu supply. Yang pertama terjadi pada tanggal 1, ada di sebelah debit sebesar 3.200.000. Transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 18 sebesar 600.000 di sebelah debit. Lalu kita jumlahkan, yang hasilnya itu 3.800.000 rupiah. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat trial balance atau neraca saldo. Karena sebelumnya kita telah membuat ledger, jadi kita tinggal memindahkan jumlah akun-akunnya itu ke dalam trial balance ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Contohnya, misalkan akun yang pertama itu kan cash. Cash ini di ledger tadi berjumlah 4.550.000 hasilnya. Terus kita simpan di posisi yang jumlahnya itu paling besar. Karena cash yang paling besarnya itu di sebelah debit sebesar 34.300.000. Jadi kita menyimpannya di sebelah debit juga sebesar 4.550.000 di trial balance. Selanjutnya, account receivable. Account receivable ini jumlah yang ada di ledger yaitu 18.800.000. Karena yang lebih besarnya itu ada di sebelah debit, jadi di trial balance-nya itu kita harus menyimpannya di sebelah debit juga sebesar 18.800.000. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Setelah itu kita mentotalkan debit berapa, kredit berapa. Harus balance ya teman-teman. Lalu kita diperintahkan untuk membuat adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Adjustment journal ini kita lihat dari informasi tambahan yang diberikan oleh soal ya teman-teman. Di soal yang kedua ini ada informasi tambahan. Yang pertama, asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar 375.000. Sehingga di adjustment journalnya itu, akun title-nya ada insurance expense dan prepaid insurance. Debitnya 375.000 dan kreditnya 375.000. Karena di informasi tambahannya itu sudah tercantum yang terpakai sebesar 375.000. Jadi kita tinggal menyalin angkanya dan dimasukkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Lalu transaksi yang kedua, sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar 1.525.000. Di adjustment journalnya ini kita akunnya ada supply expense dan supply. Karena perlengkapan yang kita beli itu awalnya ada 3.800.000 yang sudah kita simpan di general journal. Lalu kita kurangkan dengan yang ada di informasi tambahan sebesar 1.525.000. Jadi hasilnya itu 2.275.000. Nah, hasilnya itu kita simpan sesuai dengan posisinya masing-masing ya teman-teman. Begitupun seterusnya. Penyusutan peralatan berarti akunnya itu depreciation expense of equipment sama akumulasi depreciation equipment. Selanjutnya yaitu gaji resepsionis yang terutang, berarti akun title-nya itu salaries expense dan salaries payable. Selanjutnya sewa habis terpakai selama bulan Juli, berarti akun title-nya itu rent expense dan rent. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka sebesar 2.750.000, berarti akun title-nya itu unearned revenue dan revenue. Setelah kita memasukkan angka-angkanya, kita harus mentotalkan jumlah debit berapa dan kredit berapa. Harus balance ya teman-teman. Di sini aku totalnya debit itu ada 7.525.000, kreditnya 7.525.000 juga. Jadi harus balance ya teman-teman. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat worksheet. Nah, di worksheet ini akun-akun yang ada di trial balance terus adjustment journal kita simpan di worksheet ya teman-teman. Nah, angka-angka yang ada di trial balance ini kita tinggal pindahkan saja ke dalam worksheet sesuai dengan posisinya masing-masing. Adjustment journalnya pun sama, tinggal kita simpan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kalau di kolom adjusted trial balance ini kita harus menjumlahkan antara trial balance dan adjustment journal ya teman-teman. Kalau misal di trial balance-nya itu ada debit terus adjustment journalnya debit, maka adjust trial balance-nya itu kita harus menjumlahkan antara trial balance dan adjustment journal dan kita simpan di kolom debit juga.
Sedangkan kalau di trial balance-nya kredit, adjustment journal-nya debit, maka kita harus mengurangi hasil dari dua akun tersebut. Nah, lalu kita simpan di saldo yang paling besar. Pokoknya kalau misal akunnya itu berbeda, misalkan debit dengan kredit, kita harus mengurangi. Kalau misal debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, kita harus menjumlahkan dan kita simpan di adjust trial balance ya teman-teman. Begitupun seterusnya. Lalu di kolom income statement itu kita memasukkan akun-akun yang termasuk pendapatan dan beban ya teman-teman. Pokoknya semua yang termasuk pendapatan dan beban kita masukkan di income statement. Lalu di statement of financial position. Di financial position ini kita memasukkan selain pendapatan dan beban ya teman-teman, sesuai dengan posisinya masing-masing. Begitupun seterusnya. Setelah selesai memasukkan semua kolom, lalu kita jumlahkan antara debit dan kreditnya. Kalau untuk di trial balance, adjustment journal, adjust trial balance, debit dan kreditnya itu ketika dijumlahkan pasti sama hasil akhirnya. Nah, sedangkan di income statement dan financial position, antara debit dan kreditnya itu pasti berbeda, jumlah akhirnya ada berapa. Jangan khawatir ya teman-teman, itu bukan artinya tidak balance, tapi emang seperti itu. Jadi, setelah kita menjumlahkan debit dan kreditnya, ternyata beda, kita harus menselisihkan antara debit dan kreditnya. Nah, hasil dari pengurangan itu yang disebut net income atau laba bersih. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat closing entries. Nah, untuk membuat jurnal penutup, kita harus membuat laporan keuangannya dulu ya teman-teman. Di antaranya ada income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Di income statement ini kita harus menyimpan atau menuliskan revenue yang kita miliki ada berapa, dan kita kurangkan dengan jumlah beban yang kita miliki. Nah, hasil dari pengurangan itu yang disebut net income atau laba bersih ya teman-teman. Selanjutnya, retained earning statement. Kita menambahkan dari net income sebelumnya yang kita hitung. Misal, net income yang sebelumnya kita hitung itu ada 9.125.000 ya teman-teman. Lalu kita kurangkan dengan dividen atau pref yang kita miliki. Di sini pref yang kita miliki yaitu 12.500.000. Jadi 9.125.000 kita kurangkan dengan 12.500.000 yang hasilnya 3.375.000. Nah, itu berarti retained earning pada tanggal 31 Juli ya teman-teman. Selanjutnya, statement of financial position. Di financial position ini kita harus memasukkan total aset, total liabilitas, dan total equity. Total aset ini sebaiknya kita pisahkan antara harta lancar dengan harta tetap ya teman-teman, supaya kita tahu nih mana aja akun aset yang harus kita kurangi. Setelah kita menjumlahkan harta lancar ada berapa, harta tetap ada berapa, kita jumlahkan keduanya. Nah, jumlah itu merupakan total aset yang kita miliki. Lalu liabilitas, akun yang belakangnya ada kata payable, berarti kita pasti harus memasukkan ke dalam liabilitas atau kewajiban ini. Lalu kita jumlahkan, nah jumlah itu berarti total liabilitas yang kita miliki ya teman-teman. Lalu equity ini kita memasukkan share capital yang kita miliki, lalu kita kurangkan dengan retained earning yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, dari total equity ini, kita jumlahkan dengan total liabilitas sebelumnya. Nah, antara total liabilitas dan total equity ini harus balance dengan total aset ya teman-teman. Selanjutnya ada closing entries. Closing entries ini ada 4 ya teman-teman. Untuk menutup pendapatan, beban, laba rugi, dan dividen. Untuk menutup pendapatan, maka akunnya itu revenue dan income summary. Revenue debit, income summary kredit. Lalu untuk menutup beban, debitnya itu ada income summary, bebannya itu di kredit atau expense ya teman-teman. Lalu untuk menutup laba rugi, jika laba maka debitnya income summary, kreditnya retained earning. Jika rugi maka debitnya retained earning, kreditnya income summary. Terakhir untuk menutup dividen, debitnya retained earning, terus kreditnya itu pref ya teman-teman. Setelah semua angka kita masukkan, lalu kita jumlahkan total dari debit dan kreditnya itu ada berapa, harus balance ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.